Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heli Rahmayandi, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai dengan sekarang. Kompetensi dasar 1.11 mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. 2.11 bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. 3.11 menelaah perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai dengan sekarang. 4.11.1 menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern. 4.11.2 menyajikan prinsip-prinsip pembaharuan yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Indikator 1.11 mengintegrasikan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. 2.11 mempertahankan sikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. 3.11.1 mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern. 3.11.2 menganalisis perkembangan Islam pada masa modern. 3.11.3 menganalisis hikmah perkembangan Islam pada masa modern. 3.11.4 menyimpulkan perkembangan Islam pada masa modern. 4.11.1 menyajikan paparan tentang perkembangan Islam pada masa modern. 4.11.2 menyajikan prinsip-prinsip perkembangan Islam pada masa modern. 4.11.3 menampilkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning serta pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi diharapkan peserta didik 1. Dapat mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. 2. Bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern dengan baik. 3. Mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern dengan benar. 4. Menganalisis perkembangan Islam pada masa modern dengan benar. 5. Mempresentasikan prinsip-prinsip perkembangan Islam pada masa modern sesuai dengan kaidah keilmuan yang benar. 6. Menyimpulkan perkembangan Islam pada masa modern dengan benar. 7. Menyajikan paparan tentang perkembangan Islam pada masa modern dengan baik. 8. Menyajikan paparan tentang hikmah dari perkembangan Islam pada masa modern dengan baik. 9. Menampilkan sikap semangat menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan kerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern secara konsisten. Peta perkembangan Islam pada masa modern tahun 1800 sampai dengan sekarang. 1. Peta perkembangan Islam. 2. Pengaruh Barat terhadap dunia Islam. 3. Munculnya pembaharuan Islam. Peta perkembangan Islam saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Di antaranya 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di kawasan Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di kawasan Asia Selatan. Populasi Muslim terbesar dalam satu negara dapat dijumpai di Indonesia. Populasi Muslim juga dapat ditemukan dalam jumlah yang signifikan di Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, dan Rusia. Pertumbuhan umat Islam sendiri
diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan pemeluk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan Islam dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi di dunia adalah negara dengan mayoritas Muslim. Namun, belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara Barat. Pengaruh Barat terhadap dunia Islam. Menurut Lord Moret yang dicatat ke Ali, Eastern Question atau masalah Timur muncul akibat dari beberapa persoalan dari berbagai bangsa yang majemuk, ras, suku, dan agama yang saling bermusuhan, terlibat dalam urusan dalam negeri Utsmani. Ada beberapa alasan atau sebab atas kemunculan masalah Timur atau Western Question sebagai berikut. Yang pertama, negara Turki yang begitu luas di 3 benua makin hari makin menyempit dan melemah yang membawa kehancuran. 2. Negara Balkan mulai berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Turki. 3. Satu sisi kemunduran dan kelemahan Turki Utsmani terjadi akibat sistem pemerintahan yang lemah, tidak progresif dan klasik. 4. Sisi lain dengan mengambil kelemahan dalam negeri Turki dan saling permusuhan antar suku dan ras, Rusia memetik hasil dengan berusaha sebagai kekuatan di Laut Hitam, Bosporus, dan Dardanella. 5. Akan tetapi, Inggris, Prancis, dan Afrika menghalangi penetrasi Rusia itu. Hal tersebut melahirkan Eastern Question. Munculnya pembaharuan Islam. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah peradaban Islam menjadi 3 garis besar. Yang pertama, periode abad klasik tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai dengan 1800 Masehi. 3. Periode abad modern tahun 1800 sampai dengan sekarang. Munculnya pembaharuan Islam. Menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslim tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. 4. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai dengan 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri abad pertengahan diantaranya: 1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. 4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergantung kepada penguasa. 5. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. 7. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya.
Munculnya pembaharuan Islam pada periode abad modern melalui munculnya kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya, bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik tahun 650 sampai dengan 1250. Contoh keberhasilan orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah negara Turki Utsmani yang dielu-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dan Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Upaya mengembalikan kekuatan Islam. Upaya guna mengembalikan kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaharuan didorong oleh faktor-faktor yang saling mendukung sebagai berikut. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. 2. Menimbang gagasan-gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gagasan itu dengan segera juga memasuki dunia politik karena Islam bukan hanya agama semata tetapi suatu peradaban yang utuh. Pembaharuan Islam pada masa modern, beberapa pembaharuan tersebut dikelompokkan menjadi 3 bidang, diantaranya dalam bidang akidah, dalam bidang keimanan dan ketauhidan muncul pemikiran untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Para pemikir Islam berpendapat bahwa salah satu kemunduran umat Islam karena mereka hanya mempelajari ilmu-ilmu agama saja, sementara untuk ilmu pengetahuan umum umat Islam tidak mau mempelajarinya. 3. Bidang politik. Pembaharuan yang dilakukan para tokoh Islam dalam bidang politik yaitu dengan cara mengajak umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali mempererat persatuan dan kesatuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.